Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang panduan konfirmasi rekening TPG di Info GTK. Mari kita mulai videonya. Jadi pada Info GTK itu terdapat fitur baru. Jadi, fitur baru di Info GTK adalah konfirmasi rekening penerima TPG yang mewajibkan bagi calon penerima TPG untuk melakukan konfirmasi terhadap rekening apakah benar dalam hal data dan keaktifan rekeningnya, yang berguna sebagai syarat penerbitan SKTP dalam proses pencairan dana TPG. Jadi untuk video kali ini pembahasannya agak sedikit lebih panjang dan waktunya sedikit agak lebih panjang juga. Jadi silahkan kalian simak videonya dari awal sampai selesai. Mungkin kita akan mulai pembahasannya secara santai agar bisa tersampaikan dengan optimal. Fitur baru ini sejalan dengan surat edaran dari Dirjen GTK tanggal 4 Maret tahun 2025, yaitu tentang verifikasi data rekening guru. Bisa kalian lihat pada layar. Jadi ini adalah surat ya edaran dari Dirjen GTK per tanggal 4 Maret tentang verifikasi data rekening guru. Bisa kalian baca pada surat tersebut. Pada intinya diharapkan ya kepada guru calon penerima tunjangan di wilayah binaan untuk melakukan verifikasi data rekening pada website Info GTK dengan langkah-langkah sebagaimana terlampir. Kemudian jika ada terjadi kesalahan, silakan ya berkoordinasi dengan admin Simbar atau Simtun di Dinas Pendidikan setempat agar dapat memfasilitasi perbaikan data rekening melalui aplikasi Simtun. Nah, itu jadi isi dari surat edaran Dirjen GTK. Kemudian ya kita akan masuk ke pembahasan tentang panduan atau cara konfirmasi rekening TPG di akun Info GTK. Jadi sebelumnya kita pahami dulu sasaran penerima TPG itu ada dua. Jadi yang pertama ASN, yaitu PNS dan P3K, kemudian non-ASN. Kemudian kategori notifikasi rekening di Info GTK ya bagi ASN baru. Untuk yang P3K lulusan tahun 2024 itu kemungkinan ya di Info GTK-nya rekeningnya masih kosong ya dengan notifikasi menunggu rekening gaji. Kemudian untuk ASN yang lama, yaitu bagi PNS yang sudah pernah menerima TPG sebelumnya, dan P3K lulusan tahun 2001, 2002, atau 2023. Itu perlu melakukan verifikasi rekening di Info GTK. Kemudian untuk non-ASN, itu rekeningnya dibuatkan oleh pusat. Jadi tidak perlu melakukan konfirmasi apapun. Jadi silahkan untuk yang non-ASN menunggu proses validasi atau proses verifikasi selanjutnya pada bagian validasi rekening. Kemungkinan akan terbit ya, karena itu nanti akan dibuatkan langsung oleh pusat. Jadi tidak perlu melakukan konfirmasi. Jadi kita lanjut pembahasan untuk ASN yang baru, yaitu P3K 2024 ya, atau rekening yang masih kosong. Jadi bisa kalian lihat ya kemungkinan tampilan pada kelengkapan data atau validasi rekening bagi P3K lulusan 2024 ya, atau lulusan PPG tahun 2024 piloting 1 2 3 atau lulusan PPG Daljab yang 2023, itu kebanyakan rekeningnya masih kosong. Penyebab yang menyebabkan rekeningnya masih kosong itu adalah yang pertama, rekening gaji belum ada pada aplikasi Simtun ya. Jadi rekening gaji ini atau nomor rekening gaji itu belum diinputkan pada aplikasi Simtun oleh operator dinas, karena biasanya
operator dinas ya yang mengurusi bagian simtun dan mengurusi urusan gaji itu berbeda. Jadi kemungkinan saling tidak memegang data satu sama lain ya. Jadi itu yang menyebabkan rekeningnya masih kosong di akun info GTK. Kemudian yang kedua, belum menerima gaji sehingga rekeningnya belum ada. Yaitu alasan kenapa rekening masih kosong pada tampilan akun info GTK bagi lulusan PPG Piloting 123 atau PPG Daljab tahun 2023. Nah, jadi hal yang wajib dilakukan ya agar rekening ini muncul pada akun info GTK itu ya, yang pertama adalah kalian siapkan dulu buku rekening gaji ya, atau rekening kalian yang aktif. Kemudian kalian konfirmasikan dan kirimkan data rekening gaji kalian kepada operator SIMBAR atau SIMTUN di Dinas Pendidikan agar diinputkan datanya dan dikirimkan ke pusat untuk dilakukan verifikasi data. Kemudian kalian selalu cek info GTK secara berkala. Ya, jadi itu hal yang wajib dilakukan bagi kalian yang rekeningnya masih kosong pada akun info GTK-nya. Ya, silakan konfirmasikan, silakan kirimkan ya data rekening gaji kalian kepada operator dinas yang mengurusi masalah SIMTUN atau SIMBAR. Jadi seperti itu caranya untuk ASN baru ya yang belum muncul validasi rekeningnya pada akun info GTK. Jadi silakan kalian lakukan hal yang sudah saya sebutkan. Kemudian ini untuk ASN lama, yaitu PNS yang sudah pernah menerima TPG sebelumnya, atau bagi lulusan P3K tahun 2021, 2022, atau 2023 yang sudah pernah menerima TPG. Jika kalian membuka akun info GTK kalian, pada bagian validasi rekening, itu akan muncul notifikasi pada layar. Ya, dengan isi segera lakukan perbaikan atau perubahan rekening bank ke Dinas Pendidikan setempat sesuai kewenangannya. Jadi kalian segera lakukan konfirmasi jika mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi ini cara ya atau notifikasi bagi kalian ya yang mendapatkan notifikasi seperti ini, kalian perhatikan di layar. Jadi setelah kalian login ke akun info GTK kalian, jadi pada bagian kolom validasi rekening akan muncul tampilan seperti di layar ya, dengan 3 warna yang berbeda sebagai penanda status validasi rekening. Jika data kalian berwarna biru seperti ini ya, itu tandanya status rekening kalian sudah valid ya. Kemudian langkah yang bisa kalian keterangannya di sini adalah yang pertama, data rekening telah diverifikasi oleh bank. Kemudian yang kedua, guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK. Ya, jadi status berwarna biru ini menandakan bahwa rekening kalian sudah valid ya, baik dari nomor rekening, nama pada rekening dan nama bank. Jadi silahkan kalian cek dulu data yang ada di bagian rekening kalian ini ya. Kemudian kalian lihat juga statusnya sudah biru, itu menandakan rekening kalian sudah valid. Kemudian jika kalian mendapati kode atau warna berwarna kuning ya, itu artinya statusnya menunggu verifikasi bank ya, dengan penjelasan data rekening masih dalam proses verifikasi oleh bank. Kemudian, guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK dengan catatan jika setelah proses verifikasi bank dinyatakan tidak valid, maka guru perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIMTUN dan melakukan proses validasi ulang. Jadi jika kalian mendapatkan kode atau warna validasi berwarna kuning, kalian masih bisa melakukan konfirmasi rekening ya atau melakukan verifikasi, tapi pada saat nanti statusnya berubah menjadi tidak valid ya, maka itu tidak valid, maka kalian perlu memperbaiki data rekening kalian di operator SIMTUN di Dinas Pendidikan. Setelah itu nanti akan operator SIMTUN akan melakukan perbaikan dan mengirimkan data kembali ke pusat. Jadi nanti status di sini akan berubah menjadi biru. Nanti kalian silakan lakukan validasi ulang seperti langkah-langkah jika kalian mendapatkan kode warna
biru. Jadi seperti itu. Kemudian untuk validasi kodenya warna merah, itu kalian tidak bisa melakukan konfirmasi pada akun Info GTK. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah memperbaiki data ya, atau konfirmasi kepada operator SIM-Tune, kemudian kalian lakukan validasi ulang. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Jika kalian kode-kode warna ya pada notifikasi validasi rekening, itu bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kalau warna biru ya, itu tandanya semua data pada rekening sudah valid. Tapi kalian selalu pastikan nama, nomor rekening, dan nama bank sudah benar dan sesuai dengan buku rekening kalian, karena validasi ini langsung dari bank. Kemudian untuk yang warna kuning tadi ya, silakan kalian bisa melakukan proses konfirmasi, tetapi pada saat nanti hasil validasinya keluar dan berubah menjadi tidak valid, nah maka kalian perlu melakukan perbaikan data pada operator SIM-Tune, dan nanti akan dikirim datanya ke pusat, dan nanti akan direset dari pusat sana kemungkinan, dan kalian bisa melakukan verifikasi ulang. Jadi nanti kalian verifikasi ulang lagi di sini. Kemudian jika kolomnya atau kalian mendapatkan kode warna merah, itu tidak bisa melakukan konfirmasi, dan silakan koordinasikan dengan operator SIM-Tune ya untuk diverifikasi ulang datanya agar bisa melakukan konfirmasi. Ini untuk cara konfirmasi tahap satu ya. Jadi di sini ada nama kalian ya, nomor rekening, kemudian nama pada bank dan nama bank ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kalian pastikan dulu data yang ada di sini sudah benar ya, data kalian sudah benar sebelum kalian menjawab atau sebelum kalian mengkonfirmasi kebenaran data itu. Kemudian yang kedua, kalian melakukan konfirmasi dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Jadi di sini nanti akan ada pilihannya jawaban 1 dan 2 ya. Di sini ada jawaban ya atau tidak dengan pertanyaan apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda. Jadi di sini ada panduannya. Kalian bisa mengklik ya, mengkonfirmasi ya. Yang pertama, jika rekening milik guru tersebut itu sudah benar. Jadi jika data ini sudah benar punya kalian, jadi silakan kalian konfirmasi. Kemudian rekeningnya masih aktif dan dapat digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Kemudian guru siap bertanggung jawab atas pernyataan yang diberikan. Silakan kalian konfirmasikan ya dengan memastikan jawaban semua poin-poin yang di sini sudah sesuai dengan kalian ya. Kemudian kalian bisa memilih tidak atau menolak dengan membaca poin-poin yang ada di bawah ini juga ya. Ini bisa memilih tidak, yaitu kalau rekeningnya bukan punya kalian ya. Kemudian rekeningnya sudah tidak aktif atau tidak sudah lama tutup. Kemudian masih ada kesalahan nomor rekening ya. Kemudian nama pada bank tidak sesuai dengan nama pada buku rekening ya, atau nama bank tidak sama. Itu silakan kalian pilih tidak ya. Kemudian kalian klik konfirmasi kepemilikan rekening. Nah, jadi bagi guru atau bagi kalian yang memilih tidak ya, silakan melakukan perubahan rekening dengan menghubungi operator SIM-Tune di Dinas Pendidikan terkait ya. Jika kalian mengkonfirmasi dengan memilih tidak ya, kalian wajib melakukan konfirmasi ya dengan menghubungi operator SIM-Tune di Dinas Pendidikan ya, dengan memberikan data rekening yang benar. Jadi nanti operator SIM-Tune yang akan memverifikasi data kalian ke pusat ya untuk dilakukan perbaikan ya. Jadi itu cara untuk konfirmasi tahap 1. Kita lanjut ke konfirmasi tahap 2 ya. Jadi konfirmasi tahap 2 ini pertanyaannya hanya menanyakan tentang benarkah itu adalah rekening gaji kalian ya. Jadi di sini ada pertanyaan ya, langkah-langkahnya. Guru melakukan konfirmasi rekening gaji dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Tekan tombol konfirmasi rekening gaji. Jika sudah melakukan konfirmasi, akan ada tampilan sudah konfirmasi. Jadi di sini hanya memastikan bahwa rekening ini kalian gunakan untuk menerima gaji atau bukan yang sebagai rekening penerima gaji ya. Jadi hanya itu pertanyaannya ya. Jadi jawaban ya atau tidak itu tidak akan berpengaruh terhadap pencairan TPG. Intinya rekening yang kalian miliki sudah valid dan tervalidasi oleh sistem ya. Jadi itu. Jadi pada intinya kalau kalian mengkonfirmasi ya, berarti itu rekening itu bisa digunakan untuk rekening gaji dan sebagai rekening untuk menerima TPG ya. Kalau tidak, itu berarti rekening itu
hanya sebagai rekening untuk menerima tunjangan profesi saja. Ya, jadi bukan sebagai rekening gaji, tetapi hanya rekening sebagai penerima TPG saja. Jadi itu. Tapi jawaban ya atau tidak itu tidak akan berpengaruh terhadap pencairan, karena pada intinya rekening yang kalian miliki atau yang kalian masukkan di sini itu sudah valid dan tervalidasi oleh sistem. Jadi itu cara untuk konfirmasi tahap 2. Kemudian yang terakhir adalah konfirmasi tahap 3. Ya, jadi untuk konfirmasi tahap 3 ini adalah langkah terakhir untuk menyetujui pernyataan terkait validasi rekening gaji dengan mencentang pilihan pada pernyataan persetujuan. Jadi sebelum kalian melakukan centang di sini ya, di sini kalian melakukan centang, itu kalian baca dulu. Ya, baca dulu baik-baik, baca dulu benar-benar apa isi dari persetujuan ini ya. Kemudian kalian pastikan data sudah dicek dengan benar sebelum melakukan pernyataan persetujuan. Karena jika terjadi kesalahan data dan gagal bayar, maka menjadi tanggung jawab pemilik akun InfoGTK atau menjadi tanggung jawab kalian. Ya, dengan resiko itu nanti dana TPG-nya tidak akan kalian. Ya, kalau salah nomor rekening, otomatis nanti kalau masuk ke nomor rekening orang lain, berarti dana itu menjadi milik orang lain. Karena susah untuk menarik rekening kembali, dana rekening kembali ke pusat itu susah ya. Jadi kalian pastikan ya data kalian sudah benar sebelum melakukan persetujuan ini. Dan di sini juga bisa kalian baca ya poin pentingnya di sini ya. Selain itu, saya berkomitmen untuk tidak mengubah rekening ini setidaknya dalam 1 semester sesuai dengan periode penerbitan SKTPG. Jadi kalian tidak bisa mengubah nomor rekening kalian selama 1 semester jika kalian sudah menyetujui kesepakatan ini. Ya, jadi sebelum kalian menyetujui, kalian baca benar-benar ya. Kemudian jika kalian sudah rasa benar dan yakin, silahkan kalian centang pada kolom centang di sini. Kemudian kalian klik konfirmasi penggunaan rekening. Ya, kalau kalian sudah mencentang dan mengklik, maka akan ada muncul notif sudah konfirmasi dan menyatakan setuju penggunaan rekening di atas sebagai rekening tunjangan profesi guru. Ya, di sini ada tanggal jamnya. Ya, ada tanggal dan jam kalian menyetujui pernyataan ini ya. Jadi seperti itu. Jadi jika sudah melakukan konfirmasi ya, tidak akan dapat dirubah kembali ya. Jadi itu cara konfirmasi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Nah, jadi ini alur validasi rekening ya. Bisa dilihat ya. Di sini datanya dari Simbar dan Simtun, kemudian dimasukkan ke InfoGTK. Ya, jadi data referensi rekening itu dari Simbar dan dari Simtun. Ya, nanti kalian mengkonfirmasi rekening yang ada di InfoGTK, itu kan nanti kan ada muncul verifikasi rekening. Nah, jadi kalau validasi kalian itu valid ya, rekening kalian itu valid, kemudian kalian menyetujui untuk rekening itu untuk digunakan untuk pembayaran TPG, maka nanti akan langsung masuk ke data rekening penyaluran tunjangan dan akan disinkronkan ke pengaliran data di Kemenq ya, atau di OMSPAN, yaitu Online Monitoring System Pembendaharaan dan Anggaran Negara miliknya Kemenq. Kemudian jika kalian ya mendapatkan verifikasi rekening, kemudian data kalian itu tidak valid ya, itu kalian wajib melakukan perbaikan data di operator Simtun ya, di Dinas Pendidikan. Ya, jadi kalian sampaikan ya bahwa data kalian itu tidak valid atau tidak sesuai kepada operator Simtun, maka nanti akan divalidasi ulang ya oleh operator Simtun, kemudian datanya akan dikirim ke pusat dan akan dilakukan validasi ulang ya. Jadi di sini sebagai saran, jadi lebih baik kalian gunakan saja rekening gaji kalian ya sebagai pembayaran TPG agar prosesnya lebih cepat. Karena kalau kalian melakukan perbaikan lagi, maka nanti proses antrian datanya akan lebih lama. Ya, jadi jika kalian melakukan perbaikan atau ada data yang tidak valid, itu nanti proses pengajuannya akan lebih lama lagi ya. Jadi sebaiknya gunakan rekening gaji kalian ya, karena sudah pasti rekening itu sudah aktif ya, tiap bulannya sudah menerima gaji. Jadi nanti datanya tinggal disinkronkan saja ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan gunakan rekening gaji agar lebih mempercepat dan mempermudah proses penyaluran data ya, dan proses pencairan TPG-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini ya, jadi yang pertama
bagi ASN yang belum muncul rekening, segera koordinasi dengan operator SIMTUN di Dinas Pendidikan untuk menginputkan rekening gaji pada aplikasi SIMTUN. Ya, jadi bagi kalian yang belum muncul nomor rekeningnya di akun Info GTK, segera koordinasikan dengan operator SIMTUN ya, dengan mengirimkan rekening gaji kalian kepada operator SIMTUN ya, agar operator SIMTUN bisa menginputkan rekening gaji kalian pada aplikasi SIMTUN. Kemudian nanti pusat akan menarik data dari aplikasi SIMTUN tersebut. Kemudian bagi ASN yang sudah pernah menerima TPG, untuk guru-guru yang sudah menerima TPG sebelumnya, segera lakukan konfirmasi rekening TPG ya dari tahap 1 sampai tahap 3 dengan memastikan semua data sudah benar dan sesuai. Kemudian jika ada perbedaan data di validasi rekening dengan buku rekening, silahkan langsung koordinasikan dengan operator SIMTUN Dinas ya, agar segera dilakukan perbaikan data dan bisa divalidasi ulang oleh sistem. Kemudian bagi non-ASN itu tidak perlu melakukan konfirmasi rekening karena rekening akan diterbitkan langsung dari pusat. Ya, jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengecek akun Info GTK secara berkala saja. Itu bagi non-ASN. Jadi untuk saat ini Info GTK masih dalam tahap uji coba, sehingga masih ada beberapa data yang belum sinkron. Jadi kalian tunggu proses data selanjutnya untuk mengetahui hasil validasi berikutnya. Jadi kalian tidak perlu panik ya, tidak perlu galau untuk masalah Info GTK karena proses validasinya masih berjalan ya, dan sistemnya juga belum berjalan secara optimal. Jadi kita tunggu saja hasil validasi selanjutnya untuk menentukan langkah selanjutnya apa yang wajib kita lakukan. Kalau data rekening kita belum valid, jadi silakan kita koordinasikan dengan operator SIMTUN Dinas. Kemudian jika data rekening kita sudah valid, itu kita langsung segera lakukan konfirmasi data rekening ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Semoga kita semua mendapatkan kode validasi 16 dan 8 di akun Info GTK kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menyimak video ini. Mungkin videonya lebih panjang durasinya dari yang biasanya, tapi tidak masalah. Yang penting poin-poin yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada info atau sharing yang bermanfaat, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.